Siswa yang lulus dari SMA atau SMK umumnya sudah memiliki keahlian yang cukup untuk bekerja. Namun beberapa di antara mereka kebingungan membuat CV yang baik, benar, dan menarik. Padahal CV termasuk salah satu dokumen yang wajib disiapkan untuk melamar kerja. Jadi, di video kali ini kita akan membahas cara membuat CV yang baik. Saya Fajar Arifianto, selamat datang di kanal kita Bisa Bahasa Indonesia. Assalamualaikum. Kurikulum vitae biasa disebut juga sebagai daftar riwayat hidup yang berisi data dan informasi yang diperlukan untuk melamar pekerjaan. Secara sederhana, CV adalah gambaran diri kita secara jelas, singkat, dan tidak bertele-tele dalam sebuah rangkaian teks yang terstruktur dalam kaidah resmi bahasa Indonesia. Sebenarnya pembuatan CV bisa dikatakan tidak ada batasan ya. Tapi intinya kita harus pintar menyusun dokumen agar dapat membuat citra diri atau self-branding yang baik dan terpilih menjadi orang yang tepat mengisi posisi kerja yang dibutuhkan. Tak perlu panjang-panjang, berikut ini beberapa hal yang harus diperhatikan saat membuat kurikulum vitae. Dalam membuat CV, kita harus memperhatikan bahasa. Jelas. Karena CV adalah dokumen resmi, bahasa yang digunakan pun hendaknya merupakan ragam bahasa resmi. Jangan lupa, CV adalah iklan yang sangat spesifik, yaitu media promosi yang targetnya jelas. Siapa? Ya, HRD perusahaan yang sedang mencari kandidat untuk mengisi kekosongan pekerja di perusahaannya. Jadi CV harus berisi informasi data diri yang sesuai dengan pekerjaan yang dilamar. Misalnya melamar posisi kasir nih, maka cantumkan keterampilan dan kemampuan kita yang berkaitan dengan posisi tersebut. Contoh, pengalaman menjadi si humas dan bendahara OSIS adalah bekal utama yang membuka pandangan saya tentang dunia sosial khususnya pada pekerjaan jasa publik. Hindari kalimat saya adalah orang yang jujur, disiplin, ramah, dan bertanggung jawab. Informasi-informasi tersebut termasuk informasi yang terlalu umum sehingga membuat HRD bosan dan kurang tertarik membaca CV kita sampai akhir. Semua orang yang melamar pekerjaan pasti akan menuliskan hal-hal semacam itu. Jadi kita dituntut untuk lebih kreatif lah. Kreativitas itu juga hendaknya dituangkan dalam deskripsi diri. Informasi data diri memiliki peran yang sangat penting dalam membuat CV. Tuliskan cerita singkat beserta bukti yang dapat memberikan kepercayaan kepada perusahaan dengan bahasa yang baik tadi. Deskripsikan kemampuan dan ketertarikan kita pada sebuah pekerjaan sesuai jalan pikiran baik kita pada pekerjaan tersebut. Gunakan diksi yang menarik, variatif, dan baik agar HRD mau meluangkan waktu sibuknya untuk membaca CV kita lebih lanjut. Misalnya saya ya. Menjadikan sebuah pekerjaan menarik dan layak tonton bagi klien adalah sebuah pencapaian positif. Hal itu menjadi tambahan semangat dalam mengerjakan karya-karya selanjutnya. Pengalaman selama 9 tahun menjadi freelance adalah modal besar untuk membuat itu jadi nyata. Jika dapat terwujud, kepuasan perusahaan akan timbul dan saya juga akan merasa bangga atas pengabdian dan kecintaan saya pada multimedia di tempat kerja saya. Setelah mengetahui hal-hal terkait kebahasaan saat membuat CV, ada elemen lain yang juga sangat penting dalam penulisan CV. Penting semua ya. Hal tersebut adalah desain atau tata letak. Tidak ada kaidah baku tentang desain sebuah CV, tapi lagi-lagi ini salah satu media iklan diri kita. Jadi ya mau tidak mau harus tetap diperhatikan. Beberapa tips saat menyusun desain CV antara lain susunan tata letak yang sederhana, kolaborasi warna yang selaras, dan penggunaan jenis huruf yang mudah dibaca. Banyak template yang bisa digunakan di Microsoft Word atau Canva untuk membuat CV. Dan silahkan pilih yang paling sederhana. Dengan begitu, HRD akan lebih fokus membaca informasi yang kita sajikan.
Gunakan tipe huruf sans serif, yaitu font yang tidak memiliki kait di setiap ujungnya dan memiliki ketebalan tubuh yang sama. Misalnya ada Arial, Calibri, Roboto, dan masih banyak yang lain. Selain itu, perhatikan juga ukuran font yang digunakan. Biasanya 11 atau 12 dengan jarak font yang sesuai. Jaraknya yang sesuai, yang paling pas lah, agar tingkat keterbacaannya lebih tinggi. Variasi penggunaan warna bisa menjadi alternatif saat membuat CV, akan tetapi kombinasi warna yang berlebihan justru akan membuat CV kita terlihat norak dan kurang baik gitu ya. Jadi harus lebih hati-hati. Salah satu cara mengombinasikan warna dengan mudah adalah menggunakan palet warna. Browsing atau cari saja di Google dengan kata kunci color palette atau palet warna. Nanti kita akan mendapatkan pilihan-pilihan warna yang bisa dikombinasikan dengan baik. Pemeriksaan ulang ini berkaitan dengan kecukupan informasi dalam CV. Selain itu, kita juga harus hati-hati dengan kesalahan pengetikan. Salah ketik ini memang hal yang umum. Namun jangan sampai kesalahan ini terjadi saat membuat CV karena akan berdampak pada keputusan perusahaan untuk menerima atau menolak lamaran kita. Perusahaan akan menilai bahwa kita adalah orang yang tidak teliti dalam bekerja jika menemukan kesalahan penulisan dalam CV. Itu tadi beberapa hal yang perlu diperhatikan saat akan membuat CV. Ada kesesuaian bahasa, informasi, kemudian deskripsi diri yang baik, desain yang menarik dan sederhana, kemudian yang terakhir ada pemeriksaan ulang. Akhirnya, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga ada manfaat yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih juga yang sudah berlangganan kanal Kita Bisa Bahasa Indonesia. Jangan ragu, jangan sungkan jika ingin membagikan video-video yang ada di kanal Kita Bisa Bahasa Indonesia agar kita terus bisa belajar bahasa Indonesia bersama-sama. Jika ada kritik, saran, masukan, atau apapun juga silahkan tulis di kolom komentar. Sebisa mungkin akan kami balas. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.